kasih. Apa perjalanan baik? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, kakak mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah bisa meluangkan waktunya dan bisa hadir dalam kegiatan konseling kelompok ini. Nah, jadi kegiatan kita sebelum kita mulai, mari terlebih dahulu kita berdoa dulu ya, agar kegiatan kita berjalan secara sampai akhir secara lancar ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Nah, baik teman-teman, sebelum kita mulai di sini, kita akan menjelaskan sedikit tentang kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Nah, alangkah baiknya kakak perkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Cindy Fatika Sari. Kakak dari program studi bimbingan dan konseling Islam. Nah, kakak berasal dari IAIN Babel. Di sini teman-teman boleh memanggil kakak Kak Indi. Jangan salah ya, Kak Indi ya. Meskipun namanya Cindy Fatika Sari, panggilnya Kak Indi aja, soalnya kepanjangan ya. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Ada yang tahu nggak apa itu konseling kelompok? Berarti teman-teman sekalian belum pernah kan melakukan konseling kelompok? Belum. Nah, di sini kakak akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Nah, konseling kelompok itu adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama seperti teman-teman sekalian yang ada di sini, di ruangan di sini. Nah, kita akan saling berbagi pengalaman. Entah itu nanti teman-teman akan menceritakan atau menceritakan semua pengalaman teman-teman yang ada di sekolah. Nah, di sini juga kita akan mencari solusi untuk dari permasalahan teman-teman sekalian. Nah, jadi tema yang kita akan bahas hari ini adalah kesulitan bersosialisasi dan kurangnya percaya diri dalam bergaul teman-teman. Nah, tujuan kegiatan ini bukan kita mencari siapa yang salah, tapi melainkan membantu teman-teman sekalian yang ada di sini. Nah, bagaimana biar agar teman-teman sekalian bisa memahami dirinya. Jadi teman-teman sekalian tidak perlu takut ataupun jangan memendam semua permasalahan yang teman-teman lagi permasalahkan ya. Jadi kita di sini terbuka. Pokoknya kakak akan mendengarkan semua cerita-cerita teman-teman, kan berbeda-beda kan nanti kan cerita-ceritanya. Nah, jadi kakak sebelum memulai kegiatan intinya, kakak akan menjelaskan kegiatan kita apa saja peraturannya, apa saja nanti ke depannya. Jadi yang pertama ada kerahasiaan. Jadi teman-teman nanti kalau menceritakan, teman-teman tenang, pokoknya semua yang teman-teman ceritakan tidak akan kakak bilang ke siapapun, ke teman-teman yang lainnya. Pokoknya kita hanya di sini orang berapa ya? Itu sudah 8 orang dan kakak, kita pokoknya di sini hanya kita yang tahu. Setuju? Jadi jangan ada yang membocorkan tanpa izin dari teman yang berbicara, oke? Nah, jadi yang kedua kita harus saling
misalnya hobi kakak kan misalnya nonton film. Nah, nanti adik-adik bilang apa yang teman-teman sukai gitu. Oke, mulai dari kanan, siapa namanya? Perkenalkan namanya, kelas, dan hal yang disukai seperti apa yang teman-teman sukai, misalnya dan halnya lagi sukanya apa. Jadi panggilannya siapa? Selanjutnya, Perkenalkan nama saya Lisa Lisa panggilannya kali dulu loh ini apa? Hobinya apa hari ini? Kamu nggak punya hobi, masa nggak punya? Pasti ada dong. Kamu sukanya apa? Nonton, atau healing atau apa? Oh, berpetualang. Oke, tadi siapa namanya? Kita sukanya apa? Hobinya apa? Memasak. Selanjutnya, Perkenalkan saya Santi Nabila, bisa dipanggil Santi. Saya kelas dari kelas 8. Hobi saya menonton. selanjutnya, Perkenalkan nama saya Viola Segera Pertiwi. Panggilannya Fiona. Saya dari kelas 7F. Hobi saya main hobi. Cita-cita dosen. Insya Allah semoga tercapai. Selanjutnya, Perkenalkan nama saya Alika Yusari. Bisa dipanggil Alika. Kelas dari kelas 7D. Cita-cita pengusaha sukses. Hobi main musik. Masya Allah, cita-cita yang luar biasa. Doakan semoga tercapai. Amin. Selanjutnya, Perkenalkan nama saya Eva Nurrizaki, bisa dipanggil Eva. Saya perwakilan dari kelas 7B, alumni MI Al-Islam Pemuda. Hobi saya membaca, menulis, dan olahraga. Kalau cita-cita saya guru atau dokter. Masya Allah semoga tercapai ya. Selanjutnya, Perkenalkan nama saya Daniel Indonesia, bisa dipanggil Bintang. Hobi juga nonton. Perkenalkan nama saya Angela Lutfia, bisa dipanggil Bila. Hobi menghayal. hayalannya tercapai ya. Baik, Kakak, terima kasih kepada teman-teman karena sudah memperkenalkan dan sudah memperjelaskan apa hobinya. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, kita speaking dulu ya.
kalian lagi bukan bilang makan nama saya Siti ini lebih Oke, lanjut. Lanjut. Apa kamu ingat? Dari kata dulu, baru ini, baru kamu perkenalan. Baru kamu perkenalkan. Kalau kamu kan pasti ingat kan nama semuanya? Nah, aman. Jadi oke, lanjut. hari ini sekali menonton film. Hari ini sukanya petualangan. Renta sukanya masak, sedangkan saya sukanya nonton film. Oke, baik. Selanjutnya. Kak ini hobinya nonton film. Kak ini hobinya berpetualang. Dan kita hobinya masak. Selfie hobinya nonton film. Sedangkan saya hobinya main hobi. Oke, lanjut. Lanjut. Kak ini sukanya menonton film. Kak ini sukanya berpetualang. Renita sukanya memasak. Selvi sukanya menonton film. Yola sukanya bermain voli. Sedangkan saya sukanya bermain film. Lanjut. Kak ini sukanya menonton TV. Siti Syahrini Siti Syahrini sukanya berpetualangan. Renita sukanya memasak. Selvi sukanya menonton film. Tiara sukanya bermain voli. Alida sukanya bermain badminton. Sedangkan saya sukanya membaca tulis. Oke, lanjut. Kak ini sukanya menonton film. Kak ini sukanya berpetualangan. Kak ini sukanya memasak. Selvi sukanya menonton film. Tiara sukanya bermain voli. Alika sukanya bermain badminton. Reva sukanya membaca dan menulis. Saya sukanya bermain badminton. Oke, lanjut terakhir. Lanjut. Kak Indi sukanya menonton film. Kak Indi sukanya berpetualangan. Renita sukanya masak. Silvi sukanya menonton film. Viola bermain voli. Alika bermain badminton. Reva menulis dan membaca. Mila Ayo. main badminton. Benar? Dan saya hanya mau Thailand. Iya, semoga tercapai. Oke, berarti ingatan teman-teman di sini sangat tinggi ya. Jadi kakak yakin kalian bisa melakukan kelompok ini dengan baik ya. Jadi selanjutnya tahap ini kita akan berbagi pengalaman. Nah, nanti teman-teman tidak perlu takut salah ya kalau kita berbicara. Pokoknya teman-teman nanti ungkapkan permasalahan tadi yang mengenai tema kita tadi. Masih ingat tentang apa? Permasalahan. Tentang percaya diri. Oke. Nah, lanjut. Sebelum mulai, apakah semuanya sudah siap? Oke. Jadi kalau ada yang merasa gugup itu wajar ya. Jadi kalian nanti kalau berbicara tidak usah terlalu buru. Pokoknya anggap kakak itu seperti teman kalian sendiri, ya. Jadi jangan takut berbicara. Nah, siapa di sini yang ingin berbagi cerita terlebih dahulu? Ayo. Gak apa-apa. Yang di sini ya siapa yang bisa ngomongnya? Semuanya Reva. Ayo satu aja dulu. Nanti kan teman-teman lainnya akan mengikuti. Jadi menceritakan permasalahannya. Misalnya kalau kakak kan kalau permasalahannya di kelas tuh seperti kayak contoh ya, misalnya kakak tuh kayak kurang nih mau berteman sama si ini si itu misalnya kan contohnya. Nanti dalam lingkup kelas kan kita harus saling berteman kan, apalagi nanti kan ada pembagian kelompok tuh. Nah,
sepatu yang lebih bagus, Ya. ataupun kita punya sepatu baru, jas Ya. baru, gitu kan? Makanya kita dijauhi karena kan merasa tersaingi. Ya ini. Jadi kita akan membahas permasalahan yang teman tadi namanya Viola. Nah, karena rata-rata kan seusia kalian kan sedang beranjak dewasa, karena kan masih SMP. Jadi kan kestabilan mental itu masih di tahap yang belum mengerti apa itu seperti yang harus dilakukan dan belum dilakukan yang buruk dan lainnya. Temannya tuh punya ini dia juga mau, tapi kan nggak bisa kan semua manusia itu kan punya batasnya kan. Jadi Viola tadi kan menceritakan bahwasanya kalau nilainya tinggi terus dipajang di apa? Nah itu temannya kan lihat tuh nilainya siapa yang paling banyak kan, paling tinggi. Nah jadi awalnya kamu sebenarnya Viola kamu awalnya berteman baik. Nah awalnya berteman baik, tapi ketika kamu itu apakah Viola merasakan itu baru-baru akhir ini ataukah emang dari awal pertemanan kalian kamu merasakan hal kayak oh iya dia menjauhi saya karena ini gitu, apakah karena nilai saya tinggi lebih dari dia gitu, apa kamu emang merasakan aja gitu karena kan kamu nggak punya masalah lain sama orangnya, jadi mungkin apakah kamu merasa seperti itu atau kamu merasanya emang hanya itu masalahnya yang kalau dia nggak mau berteman sama kamu, apakah ada hal lain sebelumnya? Jadi kamu merasakan emang benar-benar karena permasalahan nilai itu tadi. Ya, jadi kalau itu sih itu kan hak masing-masing kan. Kan juga kan nggak bisa tuh menghakimi satu sama lain. Karena kan kita kan punya batas masing-masing. Jadi Viola ini kakak, Viola kita berteman dengan teman itu. Anggap saja kalau cuma permasalahan nilai sih kalau menurut kakak sih nggak usah dibesar ya. Karena kan kita kan punya kapasitas masing-masing. Tapi Viola tetap berteman baik. Viola pokoknya kalau dia diminta diajari ataupun misalnya bertanya mengenai kisi-kisi apa itu, nah nanti Viola bantu sebisa Viola ya. Jadi Viola jangan merasa oh itu dia kan nggak suka nilai kayak gini, tapi dia malah menjauhi itu, tapi dia maunya berteman sama aku karena manfaat aja gitu, kayak mau kita diajarin aja. Viola jangan pernah berpikir negatif terkait teman ya. Pokoknya teman-teman di sini pokoknya jangan saling menghakimi satu sama lain, jangan ngomongin orang lain. Kalau orang lain seperti itu pada kita tetap berpikir positif ya. Pokoknya kan kita di sini kan kakak juga pernah juga seperti itu, juga dijauhi karena kakaknya punya ini, punya itu. Nah tapi dia nggak bisa, makanya dari situ teman kita tuh menjauhi kita karena itu, karena kan dia nggak bisa seperti kita. Jadi mau nggak mau kita kan tetap menyikapi itu dengan baik ya. Pokoknya jangan ditanggung pusing, jangan merasa kamu nggak punya teman lain, kamu kan masih banyak kan temannya. Nah jadi kalau yang menjauh itu ngomongin ya udah biarin aja. Pokoknya kamu jangan ngomongin balik ataupun jangan menghakimi orang lain. Kamu tetap berbuat baik pada siapapun, pokoknya teman kamu sekelas semua atau beda-beda. Nah jadi berteman tuh pada siapapun, jangan lihat karena dia pintar, karena dia kaya ya. Yes. Jadi permasalahan tadi itu. Jadi udah ngerti Viola pemasukan dari kakak seperti itu ya. Menurut teman-teman dampak dari itu tadi apa? Ada yang tahu nggak? Misalnya kalau Viola kan dijauh sama teman-temannya karena nilainya lebih tinggi. Apa yang berdampak pada Viola? Apakah Viola tidak mempunyai teman lagi? Apakah Viola lebih menyendiri? Ada yang tahu? Siapa yang lebih dekat sama Viola di sini? Oh, teman yang di situ ya. Berarti di sini beda. Oh, berarti kalau kakak boleh bertanya boleh tidak? Nah, kalau Viola kan kakak kan sudah merasakan
dari Viola kalau Viola itu kalau dijauhi teman nggak mau masuk sekolah ataupun nggak percaya diri kalau tampil ataupun kalau kan karena Viola kan nilainya tinggi pasti kan nanti guru lebih dominannya kepada Viola bertanya maupun apa. Nah jadi ada nggak kalau Viola tuh kalau dijauhi ada nggak hal buruk yang bikin Viola nggak bersemangat ataupun hal lainnya? Coba bisa disebutkan. Ayo nggak apa-apa. Misalnya kayak ada terus yang teman tadinya aku pernah misalnya aku pernah teman kayak ini lagi terus teman yang lucunya ya Oh itu jadi makanya Viola tuh ngerasa kayak banyak dijauhi karena saling menghasut dan teman yang diasut itu malah mengikuti yang menghasut. Jadi sebagian berarti ada yang berpihak kepada Viola dan ada yang berpihak kepada orang tua. Jadi permasalahannya itu sebenarnya banyak, cuman mungkin ruang lingkupnya sama ya sama Viola. Mungkin kan banyak teman ini cuman beda permasalahannya. Kalau Viola kan seperti itu, ada juga teman yang lain jadi melihat kita lebih akrab sama yang ini dia ini gitu kan, kayak dia lebih akrab sama ini padahal kan saya mau berteman dengan dia tapi dia lebih akrabnya sama si itu. Nah jadi banyak permasalahan mengenai itu, makanya datang itu banyak, ada yang nggak mau sekolah karena kan temannya cuma satu itu doang tapi malah itu kayak kelakuannya kepada teman yang satunya. Makanya banyak dampak yang dilakukan dari percaya diri ini, kesemangat belajar juga berkurang ya, karena kalau tidak punya teman tuh rasanya tuh kayak kita tuh sendiri, tidak ada yang ngajak ngobrol ataupun menyendiri di pojok kan nggak enak kan kalau nggak ada teman cerita atau apa, nanti kan kita kelihatan kayak ini nggak punya teman gitu kan, jadi kan rasanya malu ada gitu kan. Nah terus kita tuh nggak percaya diri, mau ke situ tapi aja malu kan, pasti ada yang malu kalau nggak punya teman kan. Nah apalagi kalau berantem sama teman pasti kayak nggak enak tuh kan, rasanya ngeganjel kan di apa dikasih kan ya. Tadi permasalahan kita tadi apa? Coba bareng-bareng. Masalahnya ada kayak nah berarti itu utamanya ya. Kita tadi karena kan Viola sudah terbuka, jadi Viola sudah berani berbicara, ungkapan dari hati Viola yang selama ini mungkin Viola hanya pendam sendiri kan. Jadi Viola sudah terbuka, sudah bercerita maupun di sini teman-teman maupun di ujung akhir konser kelompok kita di sini Bapak berikan satu kabar yang luar biasa. Bapak berterima kasih banyak ya kepada teman-teman sekalian, karena tanpa teman-teman sekalian juga Bapak juga tidak bisa berdiri di sini, karena kan Bapak juga dari awal observasi di sekolah kalian, terus kalian mengisi akses segala macam, mungkin ada yang mengisinya nah di situ kan nanti kan Kakak bisa lihat tuh permasalahan teman-teman apa aja. Jadi makanya kita lakukan counseling kelompok. Nah sebelum kita akhiri, biar kita lebih rileks, itu jangan tegang, kan sudah penghujung acara kita. Nah di sini sebelum kita tutup, ini berharap apa yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.